Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini, pertemuan kita yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai penentuan ukuran statistik dari data acak. Kalian bisa sambil membuka buku paket kalian, ada di halaman 71. Nah, ukuran statistik data itu akan terbagi menjadi 3, yaitu ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data. Ketiga hal ini akan nanti kita pelajari. Ukuran pemusatan itu juga ada 3, yaitu rata-rata, median, modus. Ya, ini kalian sudah pelajari sebenarnya dari SD, gitu ya, di SMP. Ini kita mengulang lagi. Nah, cuma ada tambahannya di sini kalau untuk di SMA, yaitu ukuran letak. Ukuran letak itu nanti ada kuartil, desil, persentil. Dan yang ketiga adalah ukuran penyebaran. Itu terdiri dari jangkauan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata atau deviasi, kemudian ada ragam atau varians, dan yang terakhir adalah simpangan baku. Ya, baik. Nanti data yang akan kita bahas di sini ada data yang ditampilkan secara acak, yang masih acak. Kemudian nanti ada data yang sudah dibuatkan tabel frekuensinya, seperti minggu lalu yang kalian sudah buat tabel frekuensi. Kemudian nanti ada lagi data tabel distribusi frekuensi, artinya data untuk data berkelompok nanti ya. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah data acak ya. Ukuran pemusatan untuk menghitung rata-rata, ini sudah kalian pasti sudah sangat hafal ya, yaitu dengan cara menjumlahkan semua nilai pengamatan di sini. Ya, kalian bisa lihat di sini menjumlahkan semua nilai pengamatan dibagi dengan banyaknya pengamatan. Nah, tanda rata-rata ini harusnya ada X, ada tanda garis di atasnya. Cuma di sini di tab ibu kebetulan tidak bisa dituliskan garis di atasnya ya. Kemudian nanti kalau ada soal lagi, kalau udah dikasih tahu rata-ratanya, kemudian datanya ditambah atau dikurang, hitung rata-rata yang barunya gimana? Nah, itu nanti ada cara kemudahan tersendiri ya. Kalau datanya ditambah atau dikurangi sebesar A, ini A di sini, nah, A itu bilangan, maka rata-rata yang baru pun ya akan bertambah atau berkurang sebesar nilai A juga tadi yang ditambahkan. Yang kedua, kalau datanya dikalikan atau dibagi sebesar B, maka rata-ratanya juga akan berubah menjadi dikali atau dibagi sebesar B sesuai dengan keinginan di soal tadi nanti ya. Yang kedua, median atau nilai tengah. Ya, tahu dong nilai tengah berarti kita harus mengurutkan dulu datanya dari yang kecil hingga yang besar yang terletak di tengah-tengah data. Nah, itu yang di tengah-tengah data namanya nilai tengah. Kemudian kalau modus apa sih? Nah, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau yang paling banyak di data itu munculnya. Nah, data berapa? Yaitu jawabannya. Ya. Nah, kemudian nanti ada lagi yang disebut ukuran letak. Ya, ukuran letak itu ada yang namanya kuartil. Kuartil artinya nilai yang membagi data menjadi 4 bagian. Seperti kita mau motong kue. Kalau motong kue mau jadiin 4, ya belah dulu tengahnya. Nah, bagian tengahnya itu disebut median atau Q2. Nanti udah dapat tengahnya, potongan yang sebelah kita bagi lagi tengah-tengah. Ya, di bagian depan namanya kuartil bawah atau Q1. Potongan yang paling kanan atau di bilangan yang sudah mulai beranjak besar, nah itu potongan ketiganya kita sebut kuartil atas atau Q3. Itu kalau membagi data menjadi 4, berarti kita 3 kali motong. Ada Q1, Q2, Q3. Nah, nanti ada desil. Desil itu nilai yang membagi data menjadi 10 bagian. Kalau tadi kuartil menjadi 4, berarti kita 3 kali motong. Berarti kalau desil dia membagi data menjadi 10 bagian, berarti kita berapa kali motong? Oke, betul, 9 kali potong. Nah, nanti ada data persentil. Kalau persentil membagi data menjadi 100. Kalau datanya banyak, kalian meneliti misalkan sampai 300 orang, nah, kita bisa menentukan persentil. Persentil itu membagi data menjadi 100 bagian. Berarti kalau dibagi mau jadi 100 bagian, berapa kali kita motong? Iya, betul, 99 kali kita motong. Ya, kemudian nanti ada bahasan mengenai ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran data itu ada jangkauan. Jangkauan itu kita kasih simbol J, ya. J itu hitungnya gimana? Berarti
nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Ya, kemudian bagaimana mencari simpangan kuartil? Ada kata kuartil ya, berarti cari kuartilnya dulu. Cari kuartil 1, cari kuartil 2, cari kuartil 3. Nah, baru kita bisa menghitung simpangan kuartil. Nah, sebelum menghitung simpangan kuartil, kita hitung dulu jangkauan antar kuartil. Disebut Q3 dikurang Q1. Nah, baru kita bisa menghitung yang namanya simpangan kuartil atau simbolnya QD, yaitu setengah dari Q3 dikurang Q1. Kemudian ada lagi namanya simpangan rata-rata. Apa sih simpangan rata-rata atau deviasi? Nah, simpangan rata-rata itu adalah nilai mutlak dari selisih antara data dan rata-ratanya. Berarti data sama rata-rata dikurangi, ini rata-rata ya, berarti X-nya ada garisnya di atas harusnya. Ya, kita jumlah, kita bagi. Nah, kalau varians gimana? Ya tadi, kalau selisih rata-rata antara rata-rata dengan data ini kita kuadratkan, nah ini angka 2 ini harusnya kuadrat, tulisnya di atas. Nah, nanti kalau kalian catat, letakkan nilai angka 2-nya ini di atas sebagai kuadrat, dijumlah, nanti dibagi banyaknya data, dapatlah yang disebut varians atau ragam. Terus ada yang disebut simpangan baku apa? Simpangan baku itu berarti akar dari nilai ragam atau varians. Ah Bu, teori ribet, gimana sih prakteknya? Gitu ya. Kita akan praktekkan. Lihat contoh yang Ibu berikan. Ibu akan memberikan 2 data. Ya, Ibu akan memberikan 2 data. Ibu ubah dulu menjadi pena berwarna hitam. Oke. Nah, perhatikan. Di sini kalian bisa lihat ada, wah, ternyata jadi di bawah ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat contohnya. Mohon maaf, kita kembali dulu karena meletakkan kursornya salah, harusnya di sini. Kita letakkan kursornya. Nah, baru kita buat pena biar dia letaknya di bawah. Oke. Baik, kita lanjut. Bagaimana cara menjawab data ini? Nah, lihat data yang A. Maaf. Data yang A ini ya. Wah, warnanya kurang bagus ternyata. Ya. Oke, ini saja untuk data ya. Baik. Untuk data yang A, oke. Kalian lihat data acak ya. Kita akan mencari ukuran pemusatan. Kita urutkan dulu angka ini, berarti angka yang terkecil adalah 4. Kita tulis 4 untuk data yang A. 4, kemudian ada angka 5 di situ, ada angka 6, ada angka 7-nya sebanyak 2 kali, ya kan? Kemudian angka 8-nya ada sebanyak berapa kali? Oke, 4 kali. Kemudian angka 9-nya 2 kali. Kemudian angka 10. Urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, betul ya? Datanya sudah urut. Kemudian kalau kita mau menghitung rata-rata. Ya, rata-rata itu tadi simbolnya adalah X bar. Apa tadi rumusnya? Oke, kita lihat di sini. Rata-rata adalah jumlah semua nilai dibagi banyaknya pengamatan. Berarti kita jumlahkan dulu semua nilainya. 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 9 tambah 10. Kita bagi. Nah, ini ada berapa datanya? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ya. Berarti bagi 12. Oke, hitung jumlahnya berapa? Maka rata-ratanya adalah 4 dengan 6. Kita hitung 10. Gitu ya. 8 dengan 7, 15. 8 dengan 7, 15. Oke, kalian jumlah sajalah ya. Kalian bisa menghitungnya. 45 tambah 16 berapa? 61, 70, 89 kalau nggak salah. Hitung. Coba kalian cek lagi. Dibagi 12. Oke. Nah, kalian bisa hitung. Nanti kalian cek lagi ya dengan kalkulator. 32 tambah 18, 50, 60, 70, 84, 89. Oke, betul. Kita bagi 12 berapa? Oke, hitung. Dengan kalkulator kalian hitung berapa hasilnya.
Oke, itu rata-rata. Kemudian median, gimana sih ngitung median? Ya, karena ngitung median berarti datanya harus urut dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, ini ada 12, berarti mediannya di mana? Ya, kalian hitung. 1, 1. 1 lagi di sini, 1 lagi di sini. Oke, 3. Sama. 4. Sama. 5. Sama. 6. Sama. Wah, nggak ada tengahnya, Bu. Tengahnya di sini. Ya, berarti mediannya ada di tengah-tengah. Antara 8 dengan 8. 8 ditambah 8 dibagi 2. Berapa? 16 dibagi 2 sama dengan, oke, betul, itu median. Modus. Berarti kita cari nilai yang paling banyak munculnya. Angka berapa sih yang paling banyak? 4-nya cuma 1. 7, 2, 8. 8-nya ada 4 nih. Berarti modusnya adalah 8. Ya. Nah, jadi cari yang paling banyak. Itu modus. Oke, untuk ukuran pemusatan selesai. Bagaimana mencari kuartil, Bu? Nah, karena ini datanya sedikit, yang kita cari kuartilnya saja, tidak desil dan tidak persentil ya. Oke, bagaimana menghitung kuartil? Kalau kuartil tadi ada 3. Ya. Ada Q1, ada Q2, ada Q3. Nah, lihat lagi di sini coba. Kuartil, median. Nah, median sama dengan kuartil tengah sama dengan Q2. Berarti median udah kita cari. Ini tadi, mediannya itu nilai dari Q2. Ya, ini tadi batasnya nih, di sini Q2. Nah, berarti di sini Q2-nya. Kalau ini Q2, kita cari lagi ini tengah-tengahnya di mana nih? Data yang ini. Coba bagi 2 lagi, tengah-tengahnya. Oh, tengah-tengahnya di sini, Bu, antara 6 sampai 7. Ini letak Q1. Ya udah, berarti kuartil Q1-nya terletak di antara angka 6 dan 7. Kalian bagi 2, yaitu 13 dibagi 2 sama dengan 6,5. Oke. Nah, Q3-nya yang mana, Bu? Q3-nya, lihat yang sebelah kanan tadi. Nah, ini kan Q2 nih. Setengahnya di sini, tengah-tengahnya di mana? Oh, tengah-tengahnya antara ini dan 8 dan 9, Bu. Di sini ada Q3 berarti. Nah, berarti Q3-nya adalah 8 ditambah 9 dibagi 2. Berapa 8 tambah 9? Oke, 17 bagi 2 sama dengan 8,5. Oke, gampang ya. Desil dan persentil tidak perlu kita desil dan persentil tidak perlu kita cari karena ini datanya data kecil. Kemudian untuk ukuran penyebaran, jangkauan. Apa tuh jangkauan? Oke, jangkauan, lihat di situ. Jangkauan adalah tadi di sini apa nih? Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Kita cari jangkauan. Ya, jangkauan berarti nilai terbesarnya X maksimum dikurangi X minimum. Oke. X maksimum nilai yang paling gede berapa? Oke, betul, 10. Kira nilai paling kecil? Betul, 4. Jadi nilai jangkauannya 6. Itu baru jangkauan S. Kemudian, balik lagi ke simpangan kuartil. Nah, mau cari simpangan kuartil harus tahu dulu jangkauan antar kuartil. Q3 kurang Q1 nih, lihat. Kemudian baru kita cari simpangan kuartilnya. Oke. Nah, oke, baik. Maaf. Kita back dulu. Ya. Oke. Kita cari simpangan kuartil. Baik. Untuk mencari simpangan kuartil berarti kita cari jangkauan kuartil dulu ya. Ya, jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil. Ya, jangkauan antar kuartil berarti tadi rumusnya Q3 dikurangi Q1. Q3-nya berapa? Q3-nya udah kita dapat nih tadi. Ya, 8,5. Q1-nya berapa? Ini kita udah dapat nih tadi Q1-nya 6,5. Berarti sama dengan berapa? 2. Oke, betul. Berarti kita bisa hitung simpangan kuartil. Oke. Nah, simpangan kuartil ini tadi ya, simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu rumusnya setengah dari Q3 dikurang Q1. Nah, Q3 kurang Q1-nya udah dapat 2. Berarti setengahnya dari 2 berapa? 1, Bu. Oh iya, betul, 1. Dapat simpangan kuartil. Ya, jadi ukuran letak, ya, udah selesai ukuran letak data. Nah, kita lanjut coba di
simpangan rata-rata ya, simpangan rata-rata atau deviasi. Ngitungnya gimana sih Bu simpangan rata-rata? Ya, oke. Kalau untuk simpangan rata-rata, nah ini agak sedikit panjang menghitungnya. Nah, tadi apa rumusnya? Simpangan rata-rata itu harusnya dituliskan begini. D, gitu ya, simpangan rata-rata. Oke. Nah, kita lihat dari data, ini rumusnya nih, data dikurangi rata-ratanya. Nanti dibagi. Nah, datanya kan pertama angkanya 4, 5, 6, 7, 7, 8-nya 4 kali, 9 2 kali, dan 10-nya sekali ya. Nah, maka untuk menghitungnya kalian lihat. Datanya 4 dikurangi rata-ratanya ini berapa nih tadi nih. Nah, kita belum hitung, kamu harus hitung. 89 dibagi 12 yaitu 7, 7, ya sekitar 7,4 ya, kita bulatkan aja 7,4 ya. Oke. 7,4 berarti ntar 4 dikurangi 7,4 tambah ya 5. Nah, harga mutlak 5 dikurangi 7,4 tambah lagi berapa tuh? 6 kurangi 7,4 tambah lagi 7, harga mutlak dulu, 7 dikurangi 7, maaf sedikit saya hapus ya. 7-nya ada berapa? Ada 2, berarti 2 kali 7 dikurang 7,4 tambah lagi berapa? 8, 8 ada berapa? Ada 4, berarti 4 kali 8 dikurang 7,4 tambah lagi berapa? 9, 9-nya berapa? Ada 2 kali, berarti 2 kali 9 kurang 7,4 tambah 10-nya cuma ada 1, berarti langsung 10 dikurang 7,4. Apa tanda lurus ini? Tanda lurus ini namanya harga mutlak ya, nulisnya harus garis lurus. Dibagi, tadi ini datanya semua di sini ada berapa? Ada 12 ya, kita bagi 12. Hitung. Kalian hitung sendiri nanti. 4 dikurang 7,4 berapa? Harusnya minus kan? Tapi karena di sini harga mutlak maka dianggap nilainya positif. 4 kurangi 7,4. Oke, berapa? 3,4 tambah. Berapa yang ini? 2,4 tambah yang 6. 1,4 ya. Tambah 2 kali berapa tuh? Yang 7. 7 kurang 7,4 0,4 tambah 4 kali 8 kurang 7,4 0,6. Oke, tambah yang 9 ada 2. 2 kali 9 kurang 7,4 1,6 tambah 10 kurang 7,4 2,6. Oke, kita bagi dengan 12. Hitung ya. Oke, hasilnya 3,4, 2,4, 1,4 berarti 7,2 tambah 2 kali 0,4 0,8 tambah 4 kali 0,6 2,4 tambah 2 kali 1,6 3,2 tambah 2,6. Oke, bagi 12. 7,2 tambah 0,8 8 tambah 2,4 10,4 10,4 tambah 3,2 13,6 jadinya 16,2 dibagi 12. Oke, hitung sendiri, coba kalian cocokkan hasilnya, mungkin saya ada yang salah, nanti tinggal diperbaiki. Ya, itu untuk mencari simpangan rata-rata. Kalau ragam atau varians, nah bedanya di mana? Ragam atau varian itu tinggal kalian kuadratkan dari yang sudah kalian dapat. Oke? Bedanya di sini. Ragam ya atau varians. D kuadrat berarti harusnya nih kalian tulisnya 4 dikurang 7,4 kuadrat tambah seterusnya sampai dengan yang 10,7,4 kuadrat dibagi 12 ya. Jadi tinggal kalian hitung, berarti 3,4 kuadrat
tambah 2,4 kuadrat tambah 1,4 kuadrat tambah 2 kali 0,4 kuadrat tambah 4 kali 0,6 kuadrat tambah 2 kali 1,6 kuadrat tambah 2,6. Aduh, ketutup deh. Pindah ke bawah. 2,6 kuadrat. Kalian tinggal bagi 12. Oke. Kalian hitung sendiri ya dengan menggunakan kalkulator di rumah. Oke, itu untuk menghitung ragam dan varian. Nah, kalau di sini sudah dapat ragam dan variansnya, maka untuk mencari simpangan baku, nah, simpangan baku berarti kalian bisa menghitung ya. Kalian bisa menghitung dengan ragam dan varians yang kalian udah dapat di sini. Misalkan di sini dapat nilainya sebesar P, maka simpangan bakunya sebesar akar dari P. Nanti kalian bisa hitung P-nya berapa. Oke, itu adalah contohnya. Untuk pemahaman kalian bisa kerjakan di contoh yang B ini sebagai latihan kalian ya. Ibu tunggu jawaban kalian untuk soal yang B. Nah, kalian coba dengan apa yang sudah Ibu jelaskan. Oke. Terima kasih sampai di sini, mudah-mudahan dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.